Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Widi Pangestu dari kelas X IPS 2, perwakilan dari kelompok 5 yang berjumlah 6 orang yang bernama Nia Amelia, Yeheskel Gusto, Adit Firansyah, Santi Mariani, Bagas Widi Pangestu, dan George Mikel, ingin mempresentasikan kewirausahaan dan kerajinan lokal non-benda. Tujuan pembelajaran kewirausahaan. Yang pertama yaitu mendeskripsikan dan memahami karakteristik kewirausahaan yang berorientasi pada masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu mendeskripsikan dan mengidentifikasi karakteristik kewirausahawan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Kewirausahaan terdiri atas kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang, pahlawan, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha yang berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Pengertian wirausaha menurut KBBI adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Pelaku wirausaha dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur, adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Kewirausahaan atau entrepreneurship memiliki pengertian lebih luas lagi. Kewirausahaan dapat muncul ketika seorang individu berani mengembangkan usaha dan memunculkan ide-ide cemerlang. Proses kewirausahaan meliputi fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan sebuah organisasi usaha. Perjualan souvenir merupakan salah satu usaha yang banyak digeluti saat ini. B. Konsep kewirausahaan. Karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha adalah ciri-ciri khusus yang melekat dalam diri seseorang. Adapun karakteristik dalam berwirausaha adalah rasa bertanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu bisnis. Usahawan harus berhati-hati dalam setiap langkahnya, mengingat resiko yang cukup tinggi dalam berwirausaha. Seorang wirausahawan dapat dikatakan gagal atau mengalami kerugian ketika tidak memiliki modal yang cukup. Modal yang harus dipersiapkan seorang wirausahawan tidak hanya berwujud materi saja, melainkan pengetahuan tentang suatu usaha yang akan digelutinya. Tujuan dalam berwirausaha adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu bersaing, dan membuat ide ataupun gagasan yang kreatif dan inovatif. Ciri-ciri kewirausahaan tadi sebagai berikut: 1. Percaya diri, 2. Berorientasi pada tugas dan hasil, 3. Pengambilan risiko, 4. Kepemimpinan, 5. Originalitas, 6. Berorientasi pada masa depan. Menurut McGrath dan Macmillan, ada 7 karakter dasar yang harus dimiliki setiap dalam kewirausahaan. Yang pertama, action oriented. Yang kedua, berpikir secara sederhana. Yang ketiga, selalu mencari peluang baru. Yang keempat, mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi. Yang kelima, hanya mengambil peluang yang terbaik. Yang keenam, fokus pada eksekusi. Dan yang ketujuh, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. C. Identifikasi karakter kewirausahaan. Ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha menurut Meredith dan Suprojo Puspotarjo 1999 adalah orang yang percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, dan mengedepankan keorisalan. Ciri-ciri wirausaha antara lain berikut: percaya diri, contoh sikap bekerja penuh keyakinan. Berorientasi pada tugas dan hasil, contoh sikap memenuhi kebutuhan akan prestasi. Berani mengambil resiko, contoh sikap berani dan mampu mengambil resiko kerja. Berjiwa kepemimpinan, contoh sikap bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik. Berpikir ke arah hasil manfaat
kreatif dan inovatif. Keorisalan, contoh sikap berorientasi pada masa depan. Kisah tokoh Bambang Mustari Sadiono lahir di Tanjung Karang 9 Maret 1933. Ia meninggal di Jakarta pada 19 Januari 2015. Pada usia 81 tahun, Bambang Mustari Sadiono atau akrab dipanggil Bob Sadiono adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang menggeluti bisnis di bidang pangan dan peternakan. Menurut Gilmer, nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Pengembangan teknologi baru. 2. Penemuan pengetahuan baru. 3. Perbaikan produk dan jasa. 4. Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Materi bab 2 yaitu tentang kerajinan lokal dan benda. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mendeskripsikan karya kerajinan, ragam budaya dan benda. Yang kedua yaitu memahami proses desain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya dan benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Nusantara sebagai sumber gagasan. Banyak sekali kerajinan yang diciptakan hanya berfungsi sebagai hiasan. Kerajinan jenis ini memiliki keunggulan berupa tampilan struktur dan bentuknya yang indah, serta dikerjakan dengan ketelitian, ketekunan, dan keuletan. Salah satu karya kerajinan yang memiliki fungsi hias adalah seni pahat. Keberadaannya telah mencapai kualitas keindahan yang tinggi, adiluhung, dan monumental. Seni kerajinan fungsi hias pada mulanya disebut sebagai karya adiluhung. Contohnya adalah kain, batik, tenun ikat, mandau, keris, anyaman, ukiran, dan wayang. Berbagai karya kerajinan dengan berbagai motif batiknya dan beberapa contoh hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai hias sangat tinggi dan tidak tersaingi oleh bangsa lain. Implementasi dan implikasi Nusantara dalam wacana dan realita kebudayaan nasional. Di antaranya kebudayaan lokal baik yang bersumber dari benda maupun non-benda seperti upacara adat di Bali. Contohnya seorang Jimmy Afar, ia merupakan warga asli Papua yang berhasil mengembangkan bisnis berbasis budaya yang tergolong baru dan inovatif. Bermula dari kecintaannya dengan kearifan lokal berupa motif-motif khas pedalaman suku Papua yang banyak digoreskan di atas batu, kayu, dan kulit. Jenis kerajinan lokal dan benda. Produk budaya benda dan non-benda saling melengkapi karena setiap unsur atau properti selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, upacara adat perkawinan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Unsur-unsur sumber daya usaha adalah 1. Manusia atau tenaga kerja, 2. Money, uang atau dana, 3. Materials, bahan, 4. Mesin atau peralatan, 5. Metode atau cara produksi, dan 6. Market, pasar atau jaringan usaha. Media berkarya kerajinan non-benda. Membuat kerajinan dalam pengertiannya tidak dapat terlepas dari tujuan pembuatannya. Dalam perkembangannya, kerajinan memiliki fungsi hias dan fungsi pakai yang dikerjakan dengan berbagai media, termasuk media alami dan media buatan. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam, sedangkan kerajinan dari bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan buatan. Kerajinan memiliki fungsi kecil yang sangat variatif. Media berkarya kerajinan meliputi bahan, alat, dan teknik. Yang pertama adalah bahan. Bahan ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan dari alam dan bahan buatan. Contoh bahan dari alam adalah batu, kayu, rotan, dan logam. Sedangkan contoh dari bahan buatan adalah gips, lilin, plastik, dan 2. Alat gergaji, pahat, meteran. 3. Prakarya dan kewirausahaan. Alat teknik. A. Bahan kayu. Teknik yang digunakan memotong, membelah, menempel, menambah, dan mengurangi memahat. B. Bahan tanah liat. Teknik yang digunakan adalah pijit, lobing, pilin, putar, dan mencetak. Terus C. Bahan rotan. Teknik yang digunakan adalah memotong, membelah, menempel, menambah, dan mengikat. D. Bahan logam. Teknik yang digunakan las, ratri, dan memotong. Prakarya dan kewirausahaan. Sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-beda
1. Pencarian ide produk. Mencintai budaya bangsa merupakan langkah awal untuk memunculkan ide-ide untuk merancang produk kerajinan dengan keagungan dan kebanggaan pada tokoh cerita atau makna filosofi. Pada simbol-simbol cerita rakyat dapat memicu ide atau gagasan yang akan memunculkan beberapa pertanyaan. 2. Membuat gambar atau sketsa. Ide produk yang telah direncanakan sebelumnya dibuat sketsa rancangan agar rancangan tersebut menjadi wujud gambar. Sketsa dapat digambarkan di buku atau kertas dengan menggunakan pensil, spidol, dan ballpoint. 3. Ide terbaik. Setelah dilakukan brainstorming, maka langkah selanjutnya adalah menentukan ide terbaik yang sudah disepakati oleh anggota sekelompok. Prototyping atau membuat studi model. Prototyping atau studi model dilakukan dengan tidak menggunakan bahan asli atau material yang sebenarnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Beberapa materi yang digunakan antara lain lilin, styrofoam, dan tanah liat. 5. Perencanaan produksi. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berfokus pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional. Misalnya cerita rakyat, mitos, tarian, pantun. Hal tersebut menjadi ide utama untuk menciptakan usaha sendiri. Perencanaan produksi terdiri atas ide, modal, sumber, dan strategi pemasaran.